Halo Talavers. Well, setelah mengobrolkan bal-balan Indonesia, mari kita sedikit jeda dengan ngobrolin tokoh dari dunia bulu tangkis yang lebih sering memperlihatkan prestasi dibanding drama persepak bolaan Indonesia. Dan yang kali ini akan kita obrak-abrik garasinya adalah si Jonathan Christie, pebulu tangkis peraih emas dalam kelas beregu di Piala Thomas 2020. Gimana perjalanan karirnya? Seberapa kaya dia setelah sukses menjadi pebulu tangkis dan kendaraan apa saja sih yang dia punya? Mari kita intip bareng-bareng. Bernama lengkap Leonardus Jonathan Christie, lahir di Jakarta tahun 1997, Joe berasal dari PB Tangkas Peks Jakarta. Pertama kali berkarir senior pada tahun 2013 dan memenangkan ajang Indonesia International Challenge di usianya ke-15 tahun. Tahun 2013-2014, Joe ikut tanding di ajang kejuaraan dunia junior BWF dan kejuaraan Asia junior BWF. Namun selalu kalah di perempat final untuk kelas perorangan. Tahun 2015, ia menjajaki banyak laga-laga tingkat tinggi, dari Grand Prix, Grand Prix Gold, Super Series, hingga Super Series Premier. Tahun itu juga, Joe menjadi salah satu andalan Indonesia di Sudirman Cup dan SEA Games. Tahun-tahun setelahnya hingga 2020, Joe terus bertanding membawa nama Indonesia di kelas beregu putra dan beregu campuran. 3 kali dalam Piala Thomas, 4 kali dalam Piala Sudirman, 1 kali dalam Pesta Olahraga Asia, 2 kali dalam Kejuaraan Bulu Tangkis Asia, dan 2 kali dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara. Dengan rekor 213 pertandingan dan 105 menang. Tahun 2019, ia muncul sebagai peran pendukung di King, film Indonesia yang dirilis pada 20 Juni tahun 2009 yang disutradarai oleh Ari Sihasale. Bercerita tentang perjuangan dan perjalanan panjang seorang anak bernama Guntur dalam meraih cita-citanya menjadi seorang juara bulu tangkis jati. Dengan semua keikutsertaannya di setiap pertandingan bergengsi, Jojo berhasil mengantongi kekayaan sebesar 2,6 miliar rupiah. Kekasih dari Shania Junianata atau akrab disapa Sanju ini bisa membeli rumah di gang kecil. Berlokasi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, rumahnya cukup sederhana. Rumah minimalis berlantai 2 dengan furnitur dan fasilitas yang cukup lah. Setelah menjuarai Asian Games 2018, ternyata Jojo telah diangkat langsung oleh Presiden menjadi PNS. Menempati rumah sederhana adalah pencapaian besar tentunya. Apalagi semua itu dari hasil kerja kerasnya sebagai seorang atlet. Namun ternyata untuk selera kendaraan, Jojo lumayan tinggi. Ia sempat mengidam-idamkan supercar karena menurutnya kendaraan sepeda motor tidak cocok untuknya yang berada di Jakarta dengan gaya ngebut-ngebut pengendaranya yang tidak bikin aman. Setelah dapat bonus di tahun 2018, ia langsung saja membelikannya mobil. Sebagian sih ia sumbangkan dan sisanya membeli aset tanah. Di unggahan Instagramnya terlihat ia menaiki mobil BMW jenis BMW X1 E84 keluaran tahun 2010 hingga 2015. Mobil dengan mesin 4 silinder bensin 2000 cc dengan tenaga mencapai 148 dk pada 6.400 rpm dan torsi hingga 200 Nm pada putaran 3.600 rpm yang harganya ditaksir hingga 719 juta rupiah. Cukup memuaskan melihat latar belakang keluarganya yang tidak mampu secara finansial hingga kini bisa menempati rumah sendiri. Apalagi kondisi fisik adiknya yang membuatnya harus ikut membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini semua diceritakannya saat nebeng mobil Boy William. Kita pencinta sepak bola dan juga warga Indonesia tidak ada kata lain selain ikut senang dan pantasnya Jojo mendapatkan itu semua bahkan mungkin lebih. Ada banyak atlet yang tidak dipedulikan pemerintah setelah berhasil mengangkat bendera negara di pertandingan bergengsi internasional. Ngomong-ngomong, nanti kita udah bisa lihat lagi kan bendera merah putih berkibar setelah sempat tergantikan bendera PBSI kemarin. Oke, sekian dulu otak-atik kehidupan orang. Kembali lagi kehidupan masing-masing ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.